Sebelumnya kita sudah membahas beberapa tipe dari kelompok sosial, mulai dari kelompok primer dan sekunder, lalu ada kelompok membership dan reference group, lalu ada kelompok formal dan informal, serta in-group dan out-group. Nah, hari ini kita akan memfokuskan pembahasan kita pada beberapa tipe kelompok sosial. Yang pertama akan kita bahas adalah kelompok okupasional dan volunteer. Nah, kita mulai dari kelompok okupasional. Tentunya kalian tahu bahwa seiring dengan perkembangan zaman, semakin majunya teknologi, mulai dibutuhkan orang-orang yang ahli di bidang tertentu. Ketika kita amati, banyak sekali kita lihat kelompok-kelompok yang didasarkan pada keahlian yang sama dan memiliki kode etik profesi yang berbeda dengan kelompok lainnya. Nah, kelompok okupasional ini secara sederhana bisa diartikan sebagai kelompok yang anggotanya terdiri atas orang-orang yang memiliki keahlian yang sama. Nah, keahlian di sini bisa diartikan sebagai kelompok profesi, kalangan profesional. Seperti kalian lihat di sini ada gambar pelantikan pengurus Ikatan Dokter Indonesia. Nah, tentu untuk bisa menjadi bagian dari Ikatan Dokter Indonesia, nah tentu saja harus profesional di bidangnya, yaitu harus menjadi seorang dokter. Sehingga kelompok okupasional ini identik dengan kelompok profesi, ya, baik itu dokter, pengacara, guru, akuntan, wartawan, dan lain sebagainya. Yang jelas adalah kelompok-kelompok yang anggotanya memiliki profesi yang sama. Nah, karena profesinya sama, maka kelompok ini cenderung memiliki keahlian tertentu yang lebih spesifik tuh, dan tidak dimiliki oleh kelompok lain tuh. Jadi walaupun pada kenyataannya kita tahu ya bahwa ada seseorang yang dia memiliki beragam jenis pekerjaan secara langsung sekaligus, tetapi kalau dalam kelompok okupasional biasanya kelompok ini memang orang-orangnya sangat profesional di bidangnya dan memiliki pekerjaan pokok di bidang yang dia ikuti tuh. Lalu kelompok okupasional biasanya juga memiliki etika profesi atau kode etik profesi, sehingga ketika nanti ada kesalahan yang dilakukan oleh anggota kelompok tersebut, yang akan menilai adalah teman-teman atau anggota kelompok yang lain, karena di situ ada kode etik profesinya tuh. Misalnya sebagai seorang guru atau sebagai seorang dokter, tentu saja harus memiliki kode etik yang disepakati bersama, biasanya itu tertulis tuh, ya. Jadi kesimpulannya, kelompok okupasional adalah kelompok yang memiliki kesamaan profesi, memiliki keahlian tertentu yang spesifik, dan biasanya di dalamnya ada etika profesi atau kode etik profesi. Selanjutnya kelompok volunteer. Kelompok volunteer ini bisa dikatakan sebagai kelompok relawan ya. Jadi kelompok ini biasanya terbentuk atas dasar kepentingan yang sama, lalu banyak bergerak di bidang sosial kemanusiaan, serta kelompok ini memenuhi kepentingan anggotanya tanpa mengganggu masyarakat umum. Artinya dia secara mandiri bisa memenuhi kepentingan anggotanya. Sebagai contoh, misalnya di gambar ini ada relawan aksi cepat tanggap. Biasanya relawan-relawan ini bergerak di bidang kemanusiaan kalau misalnya ada bencana atau ada hal-hal yang sifatnya darurat. Atau kalau dalam pemilu, dalam politik itu, ketika ada tokoh maju mencalonkan diri sebagai presiden atau gubernur, biasanya dia memiliki kelompok-kelompok relawan yang mendukungnya, yang mana sebenarnya dia tidak dibentuk oleh si
orang yang maju menjadi kepala daerah atau gubernur tadi, tetapi secara mandiri kelompok ini dibentuk atas dasar kepentingan yang sama. Sama-sama istilahnya suka sama pemimpin itu, sehingga kita membentuk suatu kelompok relawan tuh. Nah, banyak juga kelompok-kelompok volunteer ini yang bergerak di bidang kemanusiaan, misalnya dalam hal bencana banjir, bencana-bencana yang terjadi di Indonesia. Itu mulai kemunculan banyak LSM yang peduli terhadap bencana. Nah, jadi ini perbedaan antara kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Sekarang kita akan membahas tipe kelompok Gemeinschaft dan Gesellschaft. Kelompok ini dikemukakan oleh Ferdinand Tönnies, yang mana dalam bukunya Suryono Sukanto, Gemeinschaft ini diartikan sebagai kelompok paguyuban, sementara Gesellschaft ini diartikan sebagai patembayan. Nah, Gemeinschaft ini adalah tipe kelompok yang mana anggota masyarakatnya ditandai dengan hubungan batin yang murni, alami, dan kekal. Kelompok ini antara satu dengan yang lainnya memiliki rasa pengertian dan kemauan bersama. Biasanya juga identik dengan masyarakat desa. Nah, paguyuban, jika kita melihat dari beberapa ciri yang ditampilkan ini, dia memiliki hubungan batin yang murni, alami, dan kekal. Artinya hubungan yang terjalin antar anggota kelompok itu sangat erat. Nah, kenapa disebut alami dan kekal? Karena biasanya kelompok ini cenderung bertahan lama. Nah, karena tipe kelompok paguyuban atau Gemeinschaft ini sendiri ada 3 bentuk ya. Ada Gemeinschaft by blood, ada Gemeinschaft of place, dan Gemeinschaft of mind. Jadi paguyuban berdasarkan ikatan darah atau Gemeinschaft by blood, paguyuban berdasarkan tempat tinggal atau Gemeinschaft of place, dan paguyuban berdasarkan ikatan pemikiran atau ideologi atau Gemeinschaft of mind. Nah, biasanya Gemeinschaft ini selain memiliki hubungan batin yang murni, alami, dan kekal, dia juga dicirikan dengan hubungan yang terjalin intim antara anggotanya, lalu eksklusif, dan cenderung kekal. Hampir sama ini ya. Jadi intim, eksklusif, dan kekal. Eksklusif sendiri artinya adalah dalam kelompok Gemeinschaft ini hanya untuk orang-orang tertentu yang memiliki persamaan tadi. Misalnya kita bicara Gemeinschaft by blood atau paguyuban berdasarkan ikatan darah. Sebagai contoh, kelompok marga gitu ya, atau keluarga besar. Nah, orang-orang yang bisa masuk menjadi bagian dari kelompok itu tentu saja harus memiliki hubungan darah, sehingga orang-orang lain, orang-orang di luar itu tidak bisa menjadi bagian dari kelompok tersebut. Makanya disebut eksklusif. Lalu dia juga privat. Ya, privat dalam artian hanya untuk golongan kita saja, bukan untuk mereka, atau dia tidak terbuka untuk orang lain. Nah, kenapa kekal? Karena sifatnya alamiah. Misalnya hubungan kekerabatan itu kan cenderung bertahan lama ya, dibandingkan dengan hubungan bersama di dalam suatu perusahaan misalnya, sehingga disebut memiliki hubungan batin, alami, kekal, intim, eksklusif, dan privat. Nah, sedangkan patembayan atau Gesellschaft ini menurut Ferdinand Tönnies kehidupan bersama dengan masa berlangsung yang cenderung singkat. Jadi dia tidak seperti paguyuban atau Gemeinschaft yang cenderung kekal, cenderung lama, tetapi Gesellschaft ini kelompoknya cenderung singkat. Kenapa? Karena ditandai oleh kesamaan kepentingan tertentu. Sehingga ketika
mereka tidak lagi memiliki kesamaan kepentingan, kelompok ini cenderung akan bubar. Dan Gesellschaft ini juga dia inklusif, dia terbuka bagi semua orang, sehingga dia tidak hanya untuk golongan tertentu ya, tapi untuk semua orang. Tetapi biasanya dalam Gesellschaft ini identik dengan kehidupan masyarakat yang sudah modern, masyarakat perkotaan, yang mana di dalam masyarakat itu ada heterogenitas yang membutuhkan spesialisasi tinggi dalam setiap kelompoknya. Nih, nah seperti contoh di gambar ini ada partai politik ya. Partai politik ini juga bisa dikatakan sebagai Gesellschaft karena dari mulai level pusat sampai tingkat ranting daerah RT RW itu jumlah anggotanya sangat banyak dan tidak mengenal secara erat antara satu dengan yang lainnya. Tetapi kalau paguyuban misalnya hubungan kekerabatan itu cenderung memiliki hubungan batin yang murni, hubungan yang sangat erat antara anggotanya. Termasuk juga misalnya Gemeinschaft of Place atau paguyuban berdasarkan keterikatan daerah dalam lingkup RT, ini cenderung hubungannya cukup erat. Walaupun memang sekarang konsep Gemeinschaft dan Gesellschaft ini jika dikaitkan dengan kondisi kehidupan sekarang agak tidak bisa menggambarkan secara utuh gitu. Karena sekarang masyarakat desa dan masyarakat kota itu tidak bisa dikotomikan, dibedakan bahwa masyarakat desa itu biasanya masyarakatnya memiliki hubungan yang erat, lalu kalau masyarakat kota itu hubungannya terlalu individualis. Sudah sangat berbeda dengan saat Ferdinand Tönnies mengemukakan istilah Gemeinschaft dan Gesellschaft ini. Tapi dalam beberapa soal ujian, termasuk soal SBMPTN ini paling sering ditanyakan mengenai Gemeinschaft dan Gesellschaft ini. Sekarang kita masuk ke dalam materi tentang perilaku kolektif, yang mana menurut Paul B. Horton perilaku kolektif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kerumunan dan yang kedua adalah publik. Perilaku kolektif sendiri diartikan sebagai perilaku yang lahir secara spontan, tidak terorganisasi, dan tidak bisa diduga sebelumnya. Nah, kerumunan seperti kita tahu, kerumunan tidak bisa menjadi bagian dari kelompok sosial, karena pada pertemuan pertama kita membahas bahwa agar bisa disebut sebagai kelompok sosial paling tidak ada beberapa prasyarat. Di antaranya adalah adanya hubungan timbal balik atau interaksi di antara anggotanya, lalu adanya kesadaran memiliki, adanya struktur, kaidah. Sementara kerumunan itu tidak memiliki struktur, hubungan timbal balik dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang akan bahas kerumunan itu ciri-cirinya apa sih? Yang pertama, dalam kerumunan harus ada kehadiran orang secara fisik. Jadi sejauh mata memandang, telinga mendengar, orang-orang berkumpul di situ, itu bisa disebut sebagai kerumunan. Dan orang-orangnya memang harus hadir secara fisik. Ya. Nah, kerumunan ini sifatnya sementara, karena orang-orang di dalam kerumunan itu memiliki kepentingan yang beragam, hanya secara tidak sengaja saja mereka bertemu, sehingga dia tidak bertahan lama. Yang ketiga, jelas kerumunan ini tidak terorganisasi, artinya dia tidak punya struktur, tidak ada pengarah atau ketua atau anggota yang mencerminkan ada peran dan kewajiban yang harus dijalankan. Yang keempat, ketika orang-orang berada di dalam suatu kerumunan,
entah apapun itu profesinya, statusnya apapun itu, maka orang-orang itu akan memiliki kedudukan yang sama. Tuh, misalnya kita lihat di halte Transjakarta, orang-orang yang sedang menunggu bis gitu ya. Di situ kan ada banyak sekali orang-orang yang terdiri dari berbagai macam latar belakang, baik itu guru, siswa, lalu pengusaha dan lain-lain. Nah, orang di dalam kerumunan itu memiliki kedudukan yang sama, dalam artian tidak ada hak istimewa tuh antara satu dengan yang lainnya, sehingga semuanya memiliki kedudukan yang sama. Selanjutnya, identitas sosial seseorang akan hilang di dalam kerumunan karena tidak saling mengenal. Lalu orang itu juga cenderung individual, tidak ada hubungan timbal balik, sehingga tidak terlalu memperhatikan identitas sosial seseorang. Dan orang di dalam kerumunan pun juga tidak akan memperlihatkan identitas sosial sebenarnya. Dan selanjutnya tentu saja kerumunan ini terjadi secara tidak sengaja, walaupun dalam beberapa hal memang ini ada beberapa yang disengaja, misalnya keinginan menonton suatu konser itu kan tentu ada kesengajaan dulu ya, tapi dalam prosesnya kita tidak akan tahu bertemu dengan siapa, yang hadir di situ siapa, lalu orang-orangnya siapa saja, itu tidak akan tahu, sehingga dapat dikatakan kerumunan ini terjadi secara tidak sengaja. Nah, dan terakhir sugestible. Sugestible itu artinya orang-orang di dalam kerumunan itu mudah sekali terpengaruh oleh aksi yang dilakukan oleh orang lain. Tuh, misalnya orang-orang yang ada di dalam stadion sepak bola. Nah, suatu saat ada kerusuhan, itu cenderung orang-orang yang awalnya dia tidak mau ikut rusuh karena penonton di seberang sana itu ikut rusuh, maka kadangkala ini menjadi pemicu kerusuhan secara luas gitu. Karena memang orang-orang yang berada di dalam kerumunan ini sangat mudah dipengaruhi oleh tindakan atau aksi yang dilakukan oleh pihak lain. Nah, sekarang kita berbicara tentang bentuk-bentuk kerumunan. Kalau tadi sudah ciri-ciri dari kerumunan, sekarang bentuk-bentuknya. Yang pertama ada formal audience atau khalayak penonton yang formal. Nah, kerumunan ini merupakan kerumunan-kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuan, tetapi sifatnya pasif. Tuh, kita bisa contohkan misalnya orang-orang yang sedang menonton film di bioskop. Itu kan sifatnya pasif ya, walaupun memiliki kesamaan perhatian dan kesamaan tujuan. Atau orang-orang yang menghadiri khotbah keagamaan, sholat Jumat misalnya, atau di gereja, itu kan orang-orang yang cenderung pasif, tidak ekspresif. Nah, ini disebut sebagai formal audience atau kelompok penonton yang formal. Yang kedua, plain expressive group atau kelompok ekspresif yang direncanakan. Nah, kelompok ekspresif yang direncanakan itu adalah kerumunan yang pusat perhatiannya tidak begitu penting, tetapi mempunyai persamaan tujuan yang tersimpul di dalam aktivitas kerumunan tersebut serta kepuasan yang dihasilkannya. Nih, jadi misalnya saya ambil contoh orang-orang yang sedang menghadiri suatu pesta, atau orang-orang yang sedang berdansa misalnya. Nah, itu bagian dari kelompok yang ekspresif direncanakan. Tuh, kan kalau menghadiri suatu pesta pasti direncanakan ya, ada undangannya. Tuh, lalu menghadiri, dan sifatnya tentu berbeda dengan formal audience yang cenderung dia pasif. Tapi kalau yang kelompok ekspresif ini ya tentu saja dia lebih cenderung ekspresif. Yang ketiga, inconvenient aggregation
atau kumpulan yang kurang menyenangkan. Nah, kerumunan ini adalah orang-orang yang tidak menyukai kehadiran orang lain. Jadi ketika ada orang lain yang hadir, itu dirasa akan mengganggu tujuannya. Sebagai contoh misalnya orang-orang yang sedang antri mendapatkan sembako misalnya. Kan sekarang lagi musim Covid ya, banyak orang antri mendapatkan sembako. Nah, kehadiran orang lain ini dianggap sebagai gangguan gitu. Sehingga dapat dikatakan ketika antriannya diserobot itu ngerasa tidak suka kayak gitu. Nah, ini kumpulan yang kurang menyenangkan. Lalu yang keempat ada panic crowd. Panic crowd itu adalah kerumunan orang-orang yang berada dalam keadaan panik. Jadi orang-orang panik itu kan tahu sendiri ya, biasanya dia ingin menyelamatkan dirinya dari suatu bahaya. Misalnya kemarin kita tahu ada peristiwa ledakan di Beirut, di Lebanon sana. Nah, orang-orang yang menyaksikan itu kan pasti dalam keadaan panik, dan ketika dia berkumpul di luar ruangan untuk menyelamatkan diri, itu adalah panic crowd. Atau orang-orang yang menyelamatkan diri dari gempa bumi sehingga dia berkumpul di dalam area tertentu, itu juga bagian dari panic crowd. Atau orang-orang yang ada di dalam mall tetapi di situ ada kejahatan, maka dia cenderung untuk berkerumun, itu juga bagian dari panic crowd. Jadi intinya orang-orang yang berkerumun tetapi dalam keadaan panik. Yang kelima, spectator crowd. Spectator crowd atau kerumunan penonton ini hampir sama dengan kerumunan yang pertama, khalayak penonton, tetapi bedanya kalau yang kerumunan penonton ini cenderung dia tidak direncanakan dan umumnya tak terkendalikan gitu. Misalnya orang-orang yang menyaksikan peristiwa kecelakaan di jalan raya, itu kan biasanya mengundang kerumunan ya. Orang-orang yang sedang menyaksikan orang-orang yang lagi berantem misalnya, itu juga bagian dari spectator crowd, karena tentu saja kehadirannya itu tidak disengaja dan tidak terkendali gitu. Tapi kalau yang formal audience tadi, dia cenderung lebih formal, lebih pasif. Tuh. Nah, yang keenam ada acting mob atau kerumunan yang bertindak emosional. Biasanya kerumunan ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan kekuatan fisik, tetapi berlawanan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tuh, misalnya orang-orang yang menghakimi massa, menghakimi pelaku pencurian, itu kan banyak ya, kalau ada pencurian lalu dia berkerumun lalu menghakimi pencurinya. Atau orang-orang yang merasa harga dirinya diinjak-injak, entah itu agamanya, sukunya, lalu dia cenderung bersifat emosional. Dan biasanya orang-orang atau kerumunan yang bertindak emosional ini seringkali mengabaikan norma-norma yang ada di masyarakat. Tuh. Makanya disebut acting mob atau kerumunan yang bertindak emosional. Nah, terakhir ada immoral crowd atau kerumunan yang bersifat immoral. Nah, kerumunan ini dari katanya saja kan immoral ya, berarti kerumunan yang bertentangan dengan norma-norma atau moral yang ada di masyarakat. Misalnya adalah kumpulan orang-orang yang sedang mabuk misalnya, kan banyak tuh malam-malam ada patroli, nah orang-orang berkerumun lagi mabuk misalnya. Atau kerumunan orang-orang yang sedang berjudi, itu bagian dari immoral crowd. Tadi kita sudah membahas
ciri-ciri dari kerumunan serta bentuk-bentuk dari kerumunan. Nah, sekarang salah satu bentuk perilaku kolektif yang kedua adalah publik. Nah, yang jadi pertanyaan kan apa sih bedanya antara kerumunan dan publik gitu ya. Kalau kerumunan tadi kan orang-orangnya harus hadir secara langsung ya. Jadi harus ada kehadiran secara fisik, lalu dia tidak disengaja, lalu dia sifatnya sementara, identitas sosial hilang dan lain sebagainya. Nah, publik ini yang membedakan dengan kerumunan adalah di dalam publik itu individu tidak harus hadir secara fisik untuk berkumpul. Tetapi publik itu individu-individu menjalin interaksi melalui media atau alat komunikasi atau pesan berantai. Bisa dikatakan orang-orang yang sedang menonton TV itu publik ya. Orang-orang yang sedang berdiskusi lewat media sosial itu publik. Orang-orang yang sedang mendengarkan radio itu juga termasuk publik. Jadi kalau publik dia tidak terpusat di dalam satu tempat yang sama, tetapi dia tersebar ke dalam wilayah yang luas. Tetapi intinya mereka berkomunikasi melalui media atau alat komunikasi secara bersamaan gitu, atau melalui pesan berantai. Tuh. Kadang orang kalau buka Twitter ada trending topik ya. Nah, itu bagian dari diskusi publik. Sehingga dalam publik itu biasanya akan muncul orang yang pro terhadap isu tertentu, atau orang yang cenderung kontra terhadap isu tertentu, atau orang yang dia bersikap pasif atau dia netral gitu ya. Dia tidak memiliki minat ke pro ataupun tidak memiliki minat ke yang kontra. Materi terakhir yang akan kita bahas yaitu universalisme, partikularisme, dan eksklusivisme kelompok. Saya kira konsep-konsep ini agak cenderung kurang populer ya di telinga kita. Tapi di kurikulum 2013 mata pelajaran sosiologi sebenarnya ini justru malah menjadi materi kunci, yang mana diharapkan dengan kalian mempelajari materi kelompok sosial, kita bisa membedakan antara universalisme, partikularisme, dan eksklusivisme, sehingga nantinya kita semua tidak terjerumus ke dalam sikap ini. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan bahas. Yang pertama dimulai dari universalisme. Jadi Talcott Parsons itu membagi kecenderungan kelompok menjadi dua. Yang pertama adalah universalisme dan yang kedua adalah partikularisme. Universalisme itu ketika seseorang ketika berada di dalam kelompok dia cenderung mementingkan kepentingan umum. Ya, jadi dia mementingkan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan kelompoknya. Nah, sebaliknya partikularisme ini cenderung seseorang mengutamakan relasi khusus seperti pengaruh hubungan emosional dalam bertindak dengan kelompoknya sendiri. Jadi dengan kata lain, partikularisme itu semacam individualisme tapi dalam ranah kelompok ya, karena dia mengutamakan kepentingan kelompoknya dibandingkan dengan kepentingan masyarakat secara umum. Nah, bagaimana implementasinya ketika diterapkan dalam masyarakat yang sangat majemuk seperti Indonesia? Nah, justru karena sangat majemuk, kita terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, budaya, sikap-sikap partikular itu cenderung selalu ada. Ya, jadi ketika musim pilkada misalnya, sentimen keagamaan, suku itu menjadi isu yang sangat penting untuk dibahas, karena kecenderungan orang akan memilih pemimpin berdasarkan suku atau ras atau juga agamanya, sehingga orang yang bersikap partikular itu dia cenderung mengutamakan
bagaimana kelompoknya sendiri ini dia bisa menang gitu ya, atau dia intinya mengabaikan kepentingan publik secara umum. Nah, partikularisme yang cenderung ekstrim dia akan melahirkan eksklusivisme. Jadi eksklusivisme itu sikap lanjutan ketika seseorang itu cenderung masuk ke dalam partikularisme kelompok. Misalnya apa? Eksklusivisme itu ditandai dengan dia memisahkan diri dengan kelompok lain yang mungkin dia tidak sejalan, tidak sepaham, tidak sama ideologinya, sehingga dia cenderung membatasi hubungan-hubungannya dengan orang-orang yang berada di dalam kelompoknya saja. Nah, ini bisa kita lihat dari dua sisi ya, ada dampak positifnya dan dampak negatifnya. Kalau partikularisme dan eksklusivisme ke dalam kelompok itu sangat tinggi, dampak positifnya tentu akan menguatkan solidaritas internal kelompok tersebut. Jadi kebudayaan-kebudayaan yang ada di dalam kelompok itu dia cenderung dipegang teguh gitu ya. Tapi dampak negatifnya ketika partikular dan eksklusivisme ini tinggi, dia cenderung tidak baik di dalam hidup bernegara yang heterogen, karena cenderung akan menghasilkan disintegrasi. Tuh, makanya tujuan kita mempelajari ini, bagaimana kita sebagai warga negara, sebagai pelajar tentunya ya, kita bisa memilah mana sikap yang harus kita lakukan ketika dihadapkan pada situasi mementingkan kepentingan kelompok atau mementingkan kepentingan umum. Nah, tentu jawabannya ada di masing-masing individu ya, tapi yang jelas ketika kita ingin hidup damai, terjalin integrasi yang baik, maka kita harus istilahnya mementingkan kepentingan secara umum dibandingkan dengan kepentingan kelompok kita saja. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti setelah ini saya akan berikan materi dan ada beberapa pertanyaan kasus ya. Nanti bisa kalian selesaikan di Google Classroom. Terima kasih atas atensinya sudah mencermati video ini.